Kami di Saling Silang dan sudah di segmen terakhir. Tadi mungkin juga mau menanggapi dulu sebelum ke closing statement dari Pak Firdaus Ali. Oke. Tadi apa yang dikatakan tadi bahwa ya bagaimana kemudian di tempat lain, di sektor lain itu hal yang menyangkut masalah safety ini sangat dinomorsatukan. Iya. Ya, tentunya kemudian publik juga tentunya menuntut hal yang sama. Ya, kebetulan Bapak ini paham sekali, misalkan di oil and gas industry itu ya mereka itu mungkin langsung dari zero accident ya. Sementara kok di ini konstruksi kenapa jadi banyak? Padahal sebagian besar pekerjaan oil and gas itu di remote area. Ya, dampaknya mungkin hanya ke industrinya sendiri, tapi kalau konstruksi kan kemana-mana. Berkaitan dengan tidak saja pekerjaannya sendiri dengan asetnya, tapi juga mengganggu publik. Ya, at least yang terganggu itu traffic. Ya, ada kecelakaan, mau nggak mau sekian jam ditutup jalan tadi gitu kan. Nah, sementara kemudian benar dikatakan bahwa kita tidak menyiapkan diri kita untuk bekerja dengan hati-hati, dengan cermat, dengan standar yang kemudian ya safety-nya tinggi sekali sehingga liability-nya rendah tadi gitu. Kita di Kementerian Pekerjaan Umum Rakyat ya tentunya kemudian mengadopt semua ya masukan-masukan ini. Ya, kalau kemudian mengatakan bahwa kenapa baru sekarang? Ya, saya bisa menjawab ya karena memang sekarang ini kita baru membangun besar-besaran, ya, dan kita memang tadi fokus bagaimana ketertinggalan ini kita dikejar, cepat ya? Kita dipercepat begitu ya, persempit gapnya. Hanya kemudian ya di titik ini ternyata kemudian kita memang belum siap secara keseluruhan dalam membangun budaya ya keselamatan kerja tadi. Nah, tentunya kita berharap ya momentumnya tepat. Tadi Presiden juga sudah mengadresnya sangat clear sekali ya bahwa hati-hati ya. Kenapa? Karena ya ini adalah kesempatan terbaik kita untuk kita membangun negeri ini. Tapi jangan kemudian gara-gara kelalaian ya kecerobohan ini kemudian ya membuat kita berpikir lah apa perlu membangun infrastruktur, padahal memang sangat perlu sekali. Ya, jadi ini yang tentunya kemudian ya kita menghimbau diri kita semua termasuk publik. Publik juga dia melihat ada misalkan sesuatu kayaknya aneh gitu, aneh atau kemudian dikerjakan tidak dengan benar, ada orang yang tidak pakai di foto kemudian dikirim publish sehingga kemudian pihak pengawas dengan cepat sekali ya tahu kan digital forensik tahu diambil di mana atau kemudian mengeles tanggal kapan ini ketahuan gitu ya, sehingga kontrol publik juga ada. Dan kemudian ini juga akan membantu kita untuk kita memperkecil risiko kecelakaan tadi. Nah, satu hal yang juga menarik pemerintah sepakat sekarang untuk menaikkan level persoalan K3 ini menjadi level yang ya harganya lebih tinggi. Ya, saya juga berharap nanti di tahun-tahun yang akan datang penilaian kontrak konstruksi tadi itu dinilai juga bagaimana performance dia dalam melaksanakan pekerjaan sebelumnya. Kedua adalah dilihat bagaimana komitmennya dia untuk melaksanakan budaya K3 tadi. Ya, ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Sekaligus kemudian belajar dari kejadian-kejadian yang mahal sekali kosnya ini. Baik, Pak Nugroho, tanggapan dan sekaligus closing statement. Baik, terima kasih Pak Esfren tadi di Sorong. Seperti di awal diskusi tadi kan Ombudsman ada 4 hal. Yang pertama adalah manusianya, SDM-nya. Ya, semangatnya adalah tadi kita yakin pasti diisi oleh orang-orang yang kompeten. Tapi kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya itu tadi budaya-budaya menjunjung tinggi keselamatan, mengutamakan kedisiplinan, itu sudah atau belum? Nah, menyambung Pak Firdaus tadi bahwa kita kan sedang membangun kali ini membangun dengan jumlah secara masif begitu dari timur sampai ke barat yang selama ini Indonesia Timur agak terlupakan. Tapi sekarang semua dibangun oleh Pak Presiden. Nah, ada kekagetan juga di sektor konstruksi seperti yang disampaikan oleh Prof. Marlian tadi. Yang selama ini oil company begitu safety dijunjung tinggi dengan kedisiplinan tinggi, semua dari atas sampai ke bawah itu diperhatikan. Tuntutan yang sama juga diharapkan kepada baru sekarang lah konstruksi. Bidang konstruksi menjadi perhatian orang banyak yang akhirnya dituntut tadi apple to apple harusnya sama dengan itu. Nah, sekarang ini belum bisa. Nah, makanya jadi harapan kami sih tetap proyek infrastruktur ini harapannya tetap terus berjalan, tapi juga dengan zero accident. Baik. Gitu. 1 menit saja untuk closing statement, silahkan Prof. Ya, Lulu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah
kita belajar dari kegagalan konstruksi akhir-akhir ini sampai yang becak kayu terakhir adalah kita bisa belajar kegagalan konstruksi itu berbasis risiko, bukan bencana. Berarti bisa dicegah. Kalau bencana, act of God, force major tidak bisa. Berarti kita harus siap untuk mencegah. Yang kedua, sehubungan dengan kegagalan konstruksi ada hubungannya dengan dalam akademik kita punya referensi yang namanya forensic in construction. Nah, itu bicara apa? Bicara aspek hukum juga. Nah, tadi saya mencermati, lengkapi dan sempurnakan peraturan dan standar, baik nasional sampai ke daerah. Ke lokalnya ya? Iya, jadi urusan pilkada nanti ini lengkapi dulu peraturan dan standar. Yang ketiga, sebagai closing statement, malam ini kita bicara menarik sekali mengenai budaya konstruksi. Mulai dari anak kecil, kemudian dewasa, profesional, sampai kemudian berintegrasi dan berkolaborasi. Makanya tadi saya mencatat, budaya konstruksi bicara komunikasi, koordinasi, komitmen, konsekuen, konsistensi, dan kolaborasi. Baik, Prof. Palian terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Nugroho Eko juga terima kasih, dan Pak Firdaus Ali terima kasih. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluk Metu undur diri, sampai jumpa.